إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daifum Allah Subhanahu wa taala qila lana surah Al-Jin. Maka dawa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Maka da yaroriolo engka saysa pole orang dari kalangan manusia ya'udzuuna, mereka meminta pertolongan terhadap bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, dan jin ini ternyata tidak akan menambah kepada manusia tatkala dia membantunya, tatkala jin membantu manusia, kecuali mereka akan semakin menyesatkan manusia. Dan ini adalah keterangan yang datang dari Al-Quran, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dan nafung Allah ta'ala yang telah menciptakan jin dan manusia, bahwa keduanya diharamkan bekerja sama, bahwa manusia haram hukumnya meminta bantuan bekerja sama dengan jin. Dan itu berakhir di masa atau di zamannya Nabi Sulaiman, dan setelah itu tidak ada lagi. Makanya kalau kita ingin melihat bagaimana kemudian para nabi, para rasul, orang-orang yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendakwakan agama ini, menyampaikan agama ini, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, dan orang-orang yang membawa kebenaran lalu kemudian menyampaikan kebenaran itu kepada umatnya. Akan tetapi lihat bagaimana kemudian mereka diperangi, mereka dimusuhi, mereka disakiti, bahkan banyak di antara mereka meninggal mati oleh kaumnya, oleh umatnya. Seperti misalnya Nabi Zakaria, itu mati meninggal karena digergaji oleh umatnya, oleh kaumnya. Bayangkan, padahal surah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh malabina fong Allah Subhanahu wa ta'ala macipe merepak isinna, lalu kemudian madara wa takalena, berdarah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan. Akan tetapi deneng kenapa guruangi iro Nabi sallallahu alaihi wasallam betona mompo pakutana makada magiro pong Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan kepada rasul-rasulnya tentang bacaan-bacaan yang sangat dibutuhkan tatkala kita dakwahkan kebenaran, apalagi kondisi yang sering terjadi peperangan pada saat itu. Bahkan kita bisa mendengarkan kisah-kisah bahwa bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tubuh mereka itu tercabik-cabik oleh pedang, tertusuk oleh tombak, tembus oleh anak panah.
Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia napa guruangi dia senge baca-baca ya rega pakai-pakai akebengen? Kenapa para sahabat tidak dibekali padahal mereka mendakwakan Islam, menyerukan agama ini, mereka membawa kebenaran? Kan tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membekali mereka dengan hal-hal yang dapat menjaga mereka ketika berperang? Bahkan kebanyakan di antara mereka, ya nawe pasti salawi, mereka ketika ingin berjihad yang ada di dalam hati mereka adalah mereka ingin meninggal. Tentu ini berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang kemudian nasapari, ya, nakutanan nih, sinin na pakai-pakai ya wedinge na pakai serekuam mengi dia gagak kena-kena. Ketika terjadi peperangan nasabak magai mitoi mate. Perbedaan yang sangat jauh dari segi niat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja sama antara jin dan manusia ini haram hukumnya. Bahkan ini telah diijma'kan, telah disepakati akan keharaman ini. Berkaitan dengan pakai-pakai assalamakeun, ya, ataukah pakai-pakai akebeungeun, pakai apa namanya, jimat-jimat ataukah baca-baca yang digunakan untuk kekebalan, ini tidak ada keterangan atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa mompo pakutana maka daki engke dia sekaromah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ini perlu diperjelas karena karamah ini adalah lahir dari ketakwaan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang melakukan ibadah bukan karena untuk mendapatkan kekebalan, bukan untuk mendapatkan ilmu kesaktian, bukan untuk mendapatkan ilmu putih yang mereka istilahkan, bukan untuk mendapatkan ilmu hikmah yang mereka bahasakan, bukan untuk mendapatkan ilmu-ilmu kebatinan, bukan itu. Akan tetapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan itu. Lalu kemudian Allah memberikan pertolongannya kepada orang tersebut. Karamah ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orangnya. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tanya alena makelo. Bukan dia yang punya kehendak bahwa ya komelo sinapake si ya kodena melo de sinapake. Karamah tidak seperti itu. Kalau ada yang seperti itu berarti tanya karamah. Akan tetapi pakai-pakai, dan pakai-pakai ini masuk dalam kategori sihir, bekerja sama antara jin dan manusia. Karamah tidak bisa dipertontonkan. Karamah tidak bisa dites dan diuji. Karamah bahkan terkadang orang tidak merasakannya. Karamah terkadang orang tidak sengaja. Sebab itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedakan antara karamah dengan sihir. Akan tetapi biasa memposi warikada makada yakuna fuelo ifang Allah Ta'ala jaji, narekodena fuelo ifang Allah Ta'ala dia itu najaji. Kita katakan betul perkataan tersebut, akan tetapi iga misengi siapa yang tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan ini yana itu perbuatan dapat turu from Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang kita lakukan ini dan itu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Engka gadalelena boleh ria korangi makutu perihadis. Apakah ada dalilnya bahwa semua ini adalah sebab? Apakah dalilnya bahwa ia batu-batu dipakai dicicita, ataukah itu ulau-ulau yang kita gunakan, ataukah pareo-pareo besi yang selalu kita bawa
ataukah ponceng-ponceng yang kita ikatkan di tangan ataukah di perut kita, apakah itu ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah sebab? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah semua ini ada hubungannya dengan keselamatan? Apa hubungannya batu dengan keselamatan? Apa hubungannya ulau dengan keselamatan? Apa hubungannya pareo besi dengan keselamatan? Apa hubungannya kain ataukah benang yang diikat di badan dengan keselamatan? Apa ada hubungannya? Tidak ada hubungannya. Jika tidak ada hubungannya, walaupun keyakinan kita bahwa jika Allah menghendaki jadi, kalau tidak jadi, itu tetap masuk dalam kesyirikan. Sebab magai kita menjadikan sebab sesuatu yang tidak ada dalilnya, sebab yang tidak ada hubungannya. Dena wadi dipapadai HP. Sebab sebagian orang menjelaskan makada ia tu pakai ia tu pareo besi pada launa HP. Tuli meneneki narek dia di tapi yare dia di TV. Kita katakan bahwa besi atau yang kita bawa ini tidak ada hubungannya dengan sebab keselamatan. Akan tetapi HP ini ada hubungannya. Apa hubungannya? Kalau kita kecelakaan, kita bisa kirim lokasi, kita bisa menelpon, kita bisa menghubungi, kita gampang ditemukan. Ada sebab-sebab yang kemudian itu ada hubungannya yang berkaitan dengan keselamatan. Akan tetapi benda yang kita bawa ini dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, kita merasa aman dari gangguan. Dari mana rasa aman itu? Apa ada hubungannya yang kita bawa ini dengan keselamatan? Apa ada dalilnya dari Al-Quran atau ke hadis? Berbeda halnya kalau orang yang membawa parang misalnya natiwi bangkunah, lalu kemudian dia masuk hutan. Karena memang parang ini digunakan untuk melindungi dirinya dari hewan-hewan, atau kemudian pohon-pohon yang mungkin bisa saja dia tertimpa untuk menyelamatkan dirinya. Ada hubungannya. Akan tetapi yang kita gunakan selama ini, ada dalilnya? Atau ada hubungannya? Kalau tidak ada, walaupun keyakinan kita mengatakan bahwa nareko na puelo kung Allah Ta'ala jaji, nareko dena puelo kung Allah Ta'ala dena jaji, itu tetap masuk dalam kesyirikan yang kecil. Kenapa? Sebab itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan besar. Kapan dia masuk kepada kesyirikan besar? Kalau memang betul-betul dia meyakini bahwa itulah yang menyelamatkan dia, bahwa cincinnya lah yang kemudian memberikan rezeki kepadanya, ya, bahwa benda-benda yang dia gunakan atau yang dia pakai yang kemudian menyelamatkan hidupnya, maka kemudian dia terjatuh kepada kesyirikan yang besar. Apa dua batuah kesyirikan yang mengeluarkan dari agama Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih di kita ya, narampe di penderita mazhab Asy-Syafi'i yang itu kita Bughyatul Mustarsyidin di halaman 299. Maka idza arafta dzalika alimta anna ma yata'atahu alladhina yadribuna sudurahum bidabbusin aw sikinin. Pada misen ni maka kamu telah ketahui bahwa orang-orang yang kemudian menusukkan ke dadanya besi, jarum atau pisau yakuidi badi ya regana tapi na choddo ya arona. Kalau kalian telah mengetahui itu, o yut'inuna a'yunahum ya regana choddo imatanna, entah itu besi atau dengan pisau, o yahmiluna nara atau dia bisa mampu memegang bara api atau api, o ya'kulunaha atau napatama idilatimunna, wa yantamuna ila Sayyidi Ahmad Rifai wa Sayyidi Ahmad Ibn Alwan o gerima minal awliya, napanasang imakkada iyewe wa guru pole riwali-wali na tepua senna. Dia katanya mendapatkan itu, mungkin dia anggap itu sebagai karamah. Annahum in kanu mustaqimina ala syariah. Perhatikan, kalau mereka ini adalah orang-orang yang istiqamah melaksanakan syariat, qaimina bil awamiri tarikina lil manahi, orang-orang yang melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, alimina bil fardil aini minal ilmi, orang-orang yang telah mempelajari, mengetahui yang merupakan kewajiban-kewajibannya, amilina bihi, orang-orang yang kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Lam yata'allamu as-sabab al-muhassil li hadzal amal, dia tidak pernah mempelajari sebab-sebab yang bisa menyampaikan dirinya kepada kekebalan. Teniana sebab puasa,
teniana sebab zikri, teniana sebab baca-baca, teniana sebab sempajan, sandrakan dan sebagainya. Tidak ada amalan-amalan yang dia lakukan untuk mendapatkan kesaktian. Fahuwa min haizil karamati, yanaru dia sekaramah. Itu yang disebut karamah. Wa illa fahuwa min haizis sihr. Jika tidak, jika proses dia mengalami hal-hal tersebut tidak seperti yang disebutkan, berarti yanar itu dia sihir. Itu ijma'u mun'aqidun, karena telah disepakati ala annal karamata la tazharu ala yadi fasikin, bahwa karamah itu tidak mungkin diberikan kepada orang fasik. Dia yang kena sempaja, ya, dia tidak salat, lalu kemudian senantiasa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, lalu kemudian nampak padanya khawarikul ada, hal-hal yang luar biasa, lalu kemudian itu karamah, mustahil. Tanya karamah ya Rabb. Dan itu sudah diijma'kan, disepakati. Wa annaha la tahsulu bi ta'allumi aqwalin wa a'mal. Perhatikan, karamah itu tidak terjadi karena kita telah mempelajari baca-baca, kita telah mempelajari ritual-ritual ibadah-ibadah, puasa, salat, zikir-zikir, baca-baca dan sebagainya. Wa annama yazharu ala yadil fasiki minal khawariki minas sihril muharrami ta'allumuhu wa ta'limuhu wa fi'luhu. Perhatikan, dan apa yang kita lihat nampak dari orang-orang yang fasik, dinas sempajang, selalu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lihat ternyata dia melakukan atau terjadi padanya hal-hal yang luar biasa. Denan ribangkung misalnya, dinanrewi lalu kemudian tidak terbakar oleh api, ada padanya, maka itu adalah sihir yang diharamkan mempelajarinya, diharamkan mengajarkannya, dan diharamkan mempraktekannya. Wa yajibu zajru fa'ilihi wa mudda'ihi, dan wajib hukumnya untuk kemudian membenci perbuatan tersebut, memaksanya untuk berhenti dari perbuatan tersebut, dari pelakunya dan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu-ilmu seperti itu. Ini sangat jelas. Ya narampiaki saya dipanrita dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ripena singkatnya di dalam syariat kita meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam pengetahuan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita berusaha, silahkan berusaha. Akan tetapi usaha itu bukanlah yang menentukan hasil. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bahwa kita berusaha, silahkan dengan harapan barangkali usaha kita nanti itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, tapi bukan kepastian. Begitu pula dengan keselamatan. Silahkan mencari sebab-sebab keselamatan, akan tetapi carilah dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, bukan dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Berusahalah dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, bukan yang Allah Subhanahu wa taala benci, terutama yang berkaitan dengan kesyirikan. Sihir tidak terjadi kecuali karena kerjasama antara jin dan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan itu. Namun makadaki jiseleng tidak dibolehkan di dalam agama kita kerjasama antara jin dan manusia. Fazaduhum rahaqa, nasabang Allah Ta'ala, pasti dia akan bertambah sesat. Walaupun jin itu suruh dia salat, jin itu suruh dia begini dari kebaikan-kebaikan, tapi pada akhirnya nanti dia akan tergelincir kepada kesesatan, dan cukup kesesatan itu dan kesyirikan itu tatkala dia sudah minta bantuan dari makhluk yang gaib, yaitu jin ini. Dan kita hanya diperintahkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala bentuk kesyirikan, kecil maupun besarnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia terutama di akhirat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.